analisis. Ini kalian kemarin itu udah dapet strategi desain. Kalian tuh udah dapet namanya strategi desain. Ini yang akan kalian lihat. Keyword ini strategi desain. Terus kalian udah dapat program ruang. Nah, kalian itu udah dapat 2 komponen untuk proses desain. Setelah ini, kita itu kan kalau kita di desain itu akan nge-build, proses selanjutnya itu adalah building konsep kan. Jadi konsep development. Setelah konsep development itu kan ada transformasi kan. Transformasi desain. Nah, proses konsep ini, yang ini nanti, gitu. Proses konsep ini, itu adalah kalian melihat dua ini plus side. Jadi kalian itu udah punya strategi desain. Pertama, kalian itu udah punya ide macam-macam, tapi ide kalian itu adalah ide yang masih random. Jadi kan kalau kemarin kan saya ngomong kalian buat strategi desain tuh 1, 2, 3, 4 itu pokoknya ide yang mutu sampai nggak mutu, ide yang absurd sampai ide yang paling teknis itu kalian tulis aja di sana. Gitu. Jadi itu untuk memancing reaksi saat kalian tuh melihat masalah gitu. Jadi kalau saya ngomongnya itu ada membiasakan punya ide banyak gitu. Nah, ide ini tuh masih random karena ini baru hanya ini gitu, belum di cross check gitu, belum di cross check. Cross checknya itu adalah idemu ini itu dilihat ke programmingnya masuk akal apa enggak, terus dilihat dari balikin lagi ke data analisis mana yang paling masuk dari ide 1, 2, 3. Kalian kan punya strategi desain tuh lebih dari 1. Nah, ide mana yang paling kuat dari strategi desain ini yang bisa menyelesaikan masalah di analisisnya gitu kan. Masalah di analisis ini kan problem plus potensi ya. Nah, ini si ide ini mana yang paling bisa menyelesaikan problem sama potensimu itu untuk menjadi unik, dengan cara melihat lagi, balikin lagi ke program ruang yang udah kalian dapat. Untuk program ruang itu kalian tahu namanya fungsi result itu apa secara detail, terus balikin lagi karena lihat mana ya analisis sama datanya ini gitu yang paling kuat. Nah, kalau udah dapet solusi yang paling keren, masukin solusi dari strategi desain ini, masukin ke konsep. Gitu. Itu alur berpikirnya. Nah, konsep ini, kenapa konsep ini saya ngomong dari strategi desain? Konsep ini pengertiannya itu adalah saya pakai terminologi yang paling dasar, itu adalah ide. Konsep is mean idea. Gitu. Jadi konsep itulah ada ide. Gitu. Saya ganti kertas ya. Konsep itu ide. Nah, jadi ide-ide kalian tuh apa aja? Misalnya tentang disirkulasi. Konsepnya apa sih gitu? Idenya apa sih gitu? Mau diapain? Kalian lihat problemnya kan tadi gitu. Kalian lihat gubahan massa.
idenya apa sih? Idenya apa itu jadi konsep gitu. Terus apalagi perubahan massa, material. Kalian udah punya data material, strategi material yang paling cocok konsepnya apa? Masukin ke jadi ide gitu. Nah, ini semua kalian tulis gitu. Konsep-konsep peritil-peritilannya nanti kalian cari kreseknya. Ini ide-ide kecil-kecil. Ini ide, ini ide, ini ide, ini ide, ini ide. Ide kecil-kecilnya tuh ide ini. Konsep sirkulasi, konsep perubahan massa, ide berubah massa, material. Nah, setelah itu kalian itu cari bungkusnya. Kira-kira dari idemu yang segitu banyak yang udah kalian kumpulin, kira-kira ini condongnya kemana gitu. Itu namanya grand concept. Nah, ini namanya grand concept. Konsep besar kalian gitu. Konsep besar kalian itu adalah bungkus dari ide-ide kecil kalian ini, konsep-konsep kecil kalian ini, itu jadi grand concept. Gitu. Ternyata misalnya nih, ide kalian itu tuh condongnya tuh semua itu ke green arsitektur. Misalnya kalian, ideku tuh semua ternyata cocok. Kalau setelah kalian tulis itu tuh mengarahnya, misalnya materialnya terbarukan, masanya itu harus hemat energi, misalnya kayak gitu kan idenya. Masa saya itu harus hemat energi, bentuknya adalah kayak gini, terbuka, transparan, biar matahari itu masuk, misalnya kayak gitu. Sirkulasinya langsung, tidak muter-muter karena mengurangi emisi, misalnya kayak gitu. Nah, keyword